Assalamualaikum anak-anak mualimah semuanya. Nah, jumpa lagi nih bersama Mualimah Thaibah. Sekarang Mualimah akan menyapa anak-anak mualimah dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sobahul khair. Kaifahlukum? Good morning. How are you today? Apa kabar anak-anak mualimah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang sebelum belajar, coba anak-anak mualimah perhatikan lingkungan belajarnya. Sudah bersih atau belum? Kalau belum, yuk bersihkan terlebih dahulu sambil membantu orang tuanya membersihkan rumah. Kalau sudah bersih, yuk siapkan peralatan belajarnya seperti buku, pensil, penghapus, dan lain-lainnya. Kalau sudah siap, yuk kita baca doa sebelum belajar. Sekarang tadahkan tangannya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, anak-anak mualimah bisa memahami pembelajaran yang mualimah ajarkan dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Kemarin anak-anak mualimah sudah menghafal surah An-Naba 1-15. Dan sekarang kita lanjutkan surah An-Naba yang ke-16. Sebelum melanjut ke 16, kita murojaah atau ulang kembali ya surah An-Naba 1-15. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna naumakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Surah An-Naba 1-15. Sekarang kita masuki surah An-Naba yang ke-16. Kita hafal sama-sama ya surah An-Naba yang ke-16-nya. Yuk ikuti mualimah. Wa jannatin alfafa. Ulang sekali lagi ya. Wa jannatin alfafa. Mualimah ulang satu kali lagi ya. Wa jannatin alfafa. Nah, mualimah harapkan anak-anak mualimah sudah hafal surah An-Naba 1-15 dan bisa melanjutkan hafalan surah An-Naba yang ke-16. Pembelajaran selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tanda baca. Tanda baca apa-apa saja anak-anak mualimah yang sudah kita pelajari? 1. Fathah. 2. Kasroh. 3. Dhammah. 4. Sukun. 5. Tanwin. Tanwin terbagi 3. 1. Fathah tain. 2. Kasroh tain. 3. Dhammah tain. Kemarin kita sudah belajar dhammah tain ya. Nah, sekarang mualimah lanjutkan pembelajaran kita tentang tanda baca, yaitu tasdid. Nah, perhatikan mualimah ya. Nah, ini adalah tanda baca tasdid. Lambangnya seperti ini. Lambang angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W.
bagaimana cara membaca di dalam Al-Quran ketika berjumpa dengan tanda tasdid? Mualimah kasih contoh ya. Huruf mim fathah berjumpa dengan sin yang diberi tanda tasdid dan fathah, maka dibaca massa. Sin ini pertama disukunkan terlebih dahulu. Sukun kemarin mematikan ya, berarti dimatikan dulu mas, baru diberi tanda fathah, maka dibaca massa. Ini Mualimah kasih contoh satu lagi, mani. Huruf mim berjumpa dengan huruf nun yang beri tanda tasdid dan garis bawah atau kasroh, mani. Mannya pertama nunnya disukunkan, lalu baru dibaca baris kasrohnya, maka dibaca mani. Disukunkan terlebih dahulu baru baca kasrohnya. Sekarang kita masuki materi kita tentang menyambungkan huruf hijaiyah. Kemarin kita sudah belajar huruf-huruf yang hanya bisa disambungkan ke kanan dan tidak bisa disambungkan ke kiri. Seperti huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Selanjutnya kita masuki materi kita huruf hijaiyah yang ketika disambung hanya terlihat kepalanya saja, seperti huruf qaf, fa, dot, shod, sin, shin, kho, ha, dan jim. Huruf qaf jika disambungkan maka tidak ada lagi tangkainya ke atas, hanya terlihat bagian kepalanya saja. Begitu juga dengan huruf fa. Huruf fa ketika disambung tangkainya ke atas juga tidak ada lagi, hanya terlihat kepalanya saja. Selanjutnya adalah huruf dot dan shod. Huruf dot dan shod bentuknya hampir sama. Yang membedakan hanya titik di atas pada huruf dot. Huruf dot dan shod ketika disambungkan maka tangkai sebelah kirinya hilang, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya huruf shin dan sin. Coba anak-anak mualimah perhatikan, sebelum panah itu adalah huruf shin dan sin sebelum disambungkan. Huruf setelah panah adalah huruf shin dan sin setelah disambungkan. Yang diambil hanya bagian kepalanya saja. Selanjutnya adalah huruf kho, ha, dan jim. Coba anak-anak mualimah perhatikan huruf kho, ha, dan jim sebelum tanda panah. Itu adalah huruf kho, ha, dan jim sebelum disambungkan. Setelah panah itu adalah huruf kho, ha, dan jim ketika sudah disambungkan. Coba anak-anak mualimah perhatikan huruf kho, ha, dan jim setelah panah. Hampir sama kan bentuknya, sama yang sebelum panah, tetapi tangkai ke bawahnya hilang dan hanya terlihat bagian kepalanya saja. Itulah huruf-huruf hijaiyah yang ketika disambung hanya terlihat bagian kepalanya saja. Sekarang mualimah kasih contoh ya. Huruf di atas ini adalah huruf qaf, shod, ha, dan alif. Huruf qaf, shod, dan ha adalah huruf yang ketika disambung hanya terlihat kepalanya saja. Alif adalah seperti pembelajaran kita sebelumnya, huruf yang hanya bisa disambungkan ke kanan. Coba anak-anak mualimah perhatikan kembali ya. Tulisan pada baris kedua itu ada huruf qaf, shod, ha, dan alif yang disambungkan. Bentuknya berbeda kan? Yang terlihat hanya bagian kepalanya saja. Dan setelah huruf alif maka tidak bisa disambungkan lagi. Sekarang tugas anak-anak mualimah
Kerjakan, ayo berlatih pada buku tema halaman 24. Filenya ada pada tablet anak-anak mualimah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mualimah harapkan anak-anak mualimah bisa menghafal surah An-Naba dari 1 sampai 16 dan mengerti tanda-tanda baca yang ada di dalam Iqra ataupun Al-Quran. Serta anak-anak mualimah bisa menyambung huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Mualimah tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Baca sama-sama ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.